Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna Fasya dari jurusan Teknik Arsitektur kelas A dengan NIM 20021150226 dengan mata kuliah pengantar arsitektur. Puji syukur saya mengucapkan terima kasih atas rahmat dan karunia yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Atas kemudahan darinya, tugas besar Rumah Adat Makassar dapat diselesaikan dengan baik. Saya selaku penulis paper ini, mohon maaf apabila dalam paper ini yang telah diselesaikan terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saran serta kritik sangat dibutuhkan agar di masa yang akan datang dapat menyempurnakan tugas paper yang akan saya buat agar dapat menjadikannya lebih baik dari sekarang. Balak Lompoa de Goa dibangun sejak tahun 1936. Setelah Imangi-Mangi dan Matutu Karaeng Bontonompo diangkat menjadi Raja Goa, Balak Lompoa menjadi tempat tinggal raja dan sebagai pusat pemerintahan. Pada tahun 1936, Goa mengalami perubahan dalam struktur pemerintahan. Goa mempunyai 13 adat kebiasaan setelah Goa menjadi daerah suap raja. Sebelum Balak Lompoa dibangun, terdapat sebuah tempat yang digunakan sebagai pusat pemerintahan. Tempat itu adalah kantor Kontroli Onderafdeling yang berlokasi tidak jauh dari Balak Lompoa. Setelah Raja Goa wafat pada tahun 1946, Andi Ijo dan Mattawang Karaeng Lalolang diangkat menjadi Raja Goa. Dia memerintah mulai tahun 1946 sampai 1960. Setelah masa jabatannya berakhir, dia pindah ke Jongaya pada tanggal 9 Januari 1978. Beliau meninggal di Jongaya. Makamnya terletak berdekatan dengan Masjid Tua dan makam-makam raja di Katangka. Setelah kerajaan Goa berakhir, Balak Lompoa berubah menjadi sebuah museum. Di dalam museum ini terdapat benda-benda sejarah dan benda-benda purbakala. Misalnya peninggalan dari Raja Goa yang pertama, Tamanurunga. Peninggalan tersebut adalah Salakoa. Salakoa adalah sebuah mahkota. Balak Lompoa adalah istana kediaman Raja Goa. Secara harfiah berarti rumah besar. Balak Lompoa berada di tengah kota Sungguh Minasa, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 48. Lokasi itu merupakan situs budaya dalam sebuah kompleks yang luasnya sekitar 3 hektar. Di bagian belakangnya terdapat tembok batu alam yang tebal dan pintu kayu yang lebar dan kokoh. Sedangkan di bagian depannya berpagar permanen yang rendah dan halaman yang terbuka. Di samping bangunan Balak Lompoa terdapat bangunan Istana Tamalate yang ukurannya jauh lebih besar, yang dibangun pada era kepemimpinan Bupati Goa, Syahrul Yassin Limpo pada tahun 1980-an. Lokasi Balak Lompoa berjarak kurang lebih 3 km dari kota Makassar. Arus lalu lintas ke lokasi itu sangat lancar karena berada di jalur yang dilewati angkot. Kawasan ini berada di tempat persimpangan jalan sehingga akses untuk memasuki lokasi tersebut dapat melalui keempat pintu gerbang. Pintu gerbang utama berada di Jalan Kiai Haji Wahid Hashim. Pintu gerbang kedua berada di bagian belakang Balak Lompoa yaitu Jalan Andi Malombasang. Pintu gerbang ketiga berada di Jalan Habibu dan Kule dan pintu gerbang keempat berada di Jalan A Basoerang. Balak Lompoa dibangun tahun 1936 setelah diangkatnya Raja Goa Imangi-Mangi dan Matutu Karaeng Bontonompo yang bergelar Sultan Muhammad Tahir Muhibuddin. Balak Lompoa adalah kediaman raja sekaligus sebagai pusat pemerintahan kerajaan Goa. Pembangunan istana dan pusat kegiatan pemerintahan dilakukan sebagai penolakan terhadap salah satu ayat Perjanjian Bongaya yang menyatakan bahwa gerbang-gerbang dan tembok pertahanan Raja Goa harus dimusnahkan dan Raja Goa tidak boleh lagi mendirikan bangunan tanpa izin kompeni. Raja Goa tidak boleh mendirikan perkampungan, rumah dan sebagainya sampai jauhnya suatu hari perjalanan dari pinggir laut. Juga dilarang mendirikan benteng-benteng atau kubu-kubu pertahanan. Yang dipertahankan oleh Belanda hanya benteng ujung pandang, kemudian berganti nama menjadi Fort Rotterdam. Bangunan ini terdiri dari 2 bagian, yaitu ruang utama seluas 60 x 40 meter, yang di dalamnya terdapat kamar pribadi raja, tempat penyimpanan benda-benda bersejarah.
Bilik kerajaan dengan luas masing-masing bilik berukuran 6,5 meter dan ruang teras, ruang penerima tamu seluas 40 x 4,5 meter. Bangunan ini banyak dilengkapi jendela yang merupakan ciri khas rumah Bugis dengan ukuran masing-masing jendela adalah 0,5 x 0,5 meter. Museum ini merupakan tempat penyimpanan koleksi benda-benda kerajaan Goa. Adapun ciri dan keunikan Balak Lompoa. Yang pertama adalah Istana Raja Goa, kedua seluruh bangunan terbuat dari kayu hitam, ketiga istana berbentuk panggung, keempat terdapat kepala kerbau di ujung atap. Di dalamnya terdapat banyak peninggalan Raja Goa yang sangat berharga. Adapun dana dan fungsi-fungsi bangunan. Bangunan museum berbentuk rumah Bugis yaitu rumah panggung yang terbuat dari kayu ulin atau besi dan dibangun di atas lahan yang luasnya 1 hektar dan hubungan dari pagar tembok tinggi. Ada 2 bagian di dalam bangunan ini, yaitu ruang utama sebesar 60 x 40 meter yang terdapat di kamar pribadi rahasia, penyimpanan benda-benda, bilik kerajaan yang masing-masing berukuran 6,5 meter, serta ruang teras atau penerima tamu berukuran 40 x 4,5 meteran. Pada bangunan ini terdapat ciri rumah Bugis, yaitu banyaknya jendela yang khas berukuran 0,5 x 0,5 meter masing-masing. Bangunan museum yang dulunya bekas istana merupakan gabungan dari bangunan utama dan bangunan pendukung yang saling berhubungan. Penghubung bangunan-bangunan tersebut adalah sebuah tangga yang tingginya sekitar 2 meter. Pada tahun 1978 sampai 1980, dalam sejarah Museum Balak Lompoa dilakukan restorasi museum yang kemudian diresmikan oleh Profesor Dr. Haryati Subadio sebagai Dirjen Kebudayaan. Biaya pemeliharaannya berasal dari Pemda setempat yang memberikan dana sebesar 25 juta rupiah per bulan untuk perawatan museum secara keseluruhan. Adapun bagian atas atau ulu bala atau loteng atau pamakang. Atap rumah atau ulu bala rangkanya berbentuk prisma dan memakai tutup bangunan yang disebut sambung layang. Hubungan itu bertingkat 5 yang menandakan bahwa penghuni rumah itu adalah raja atau bangsawan tinggi. Berbeda dengan sumbung layang, rumah masyarakat biasa atau tomaradikaya yang hanya terdiri atas 1 atau 2 tingkatan. Pada sudut atas bubungan atau onjong, bagian depan dan belakang, baik pada rumah induk maupun serambi atau paladang atau lego-lego, dihiasi oleh replika tanduk kepala kerbau sebagai pertanda derajat kebangsawanan pemilik rumah. Atap rumah terbuat dari sirap berwarna hitam yang menutupi badan rumah, bagian depan serambi atau lego-lego, dan tangga. Atap sirap yang digunakan rumah adat ini terinspirasi oleh bangunan-bangunan arsitektur Belanda, sehingga berbeda dengan atap rumah orang kebanyakan yang hanya menggunakan atap rumbi atau seng. Di bawah atap terdapat ruang yang disebut pamakang yang juga berfungsi sebagai plafon yang terbuat dari papan berwarna hitam. Dahulu pada rumah masyarakat biasa pamakang digunakan sebagai lumbung padi, sedangkan pada Balak Lompoa pamakang berfungsi sebagai tempat persembunyian dan pengintaian musuh ke berbagai arah, seperti tampak pada bagian depan sambung layang yang memiliki 3 ventilasi yang berbentuk segi 4 berukuran 60 x 60 cm. Adapun badan rumah atau kalebala. Rumah induk atau badan rumah Balak Lompoa berukuran 60 x 40 meter terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian depan yang disebut pada serang riolo, bagian tengah disebut pada serang ritanga, dan di bagian belakang disebut pada serang riboko. Pada umumnya, ruang-ruang itu terbentuk persegi 4 yang dibatasi oleh dinding. Setiap dinding memiliki beberapa tiang. Bagian depan atau pada serang riolo atau serambi merupakan bangunan tambahan setelah tangga utama. Ruangan itu dijadikan tempat persinggahan sebelum tamu memasuki ruang tengah. Ruangan itu sering pula disebut lego-lego atau paladang yang terletak pada bagian kiri badan rumah. Pada masa pemerintahan kerajaan Goa, tamu yang akan menghadap raja dipersilahkan duduk sejenak di ruang itu sebelum menemui raja. Ruangan itu berukuran kira-kira 4 x 4,5 meter. Pada bagian depannya terdapat tangga yang menghubungkan ruang bawah dan ruang atas. Di samping kanan dan kiri dibatasi oleh dinding yang dibuat hanya setengah dinding rumah dan diberi pengemar atau terali berjumlah 15.
Hal ini dimaksudkan agar cahaya dan udara bebas masuk ke ruangan tersebut. Itulah sebabnya ruangan ini bisa juga digunakan sebagai tempat beristirahat dan bersenda gurau bagi penghuni rumah. Lantai ruangan ini lebih rendah, kira-kira 50 cm dari ruangan tengah, yang terbuat dari papan kayu ulin atau kayu besi berwarna hitam. Bagian tengah atau pada serang ritanga digunakan sebagai tempat menerima tamu dan sebagai tempat bermusyawarah, serta upacara-upacara ritual. Pada bagian ini cukup luas, yakni kurang lebih 18 x 8 meter. Pada dinding depan terdapat 3 buah jendela kaca yang mirip dengan model jendela bangunan-bangunan peninggalan kolonial Belanda. Jendela pada samping kanan dan kiri berjumlah 6. Pada ruang ini terdapat koleksi foto raja-raja yang pernah memerintah kerajaan Goa dan payung kebesaran Raja Goa, dan beberapa baju yang pernah dikenakan oleh Raja Goa pada waktu berkuasa. Lantai ruangan tersebut dari kayu papan yang cukup kuat dan masih asli, belum pernah ada yang pergantian sejak didirikannya Balak Lompoa. Bagian belakang pada serang Riboko merupakan ruang ketiga yang digunakan sebagai ruang tempat tidur dan tempat penyimpanan barang-barang peninggalan kerajaan Goa yang disebut Gedang Kalumpuang. Di ruangan itu terdapat 2 kamar atau bilik, yaitu satu kamar digunakan sebagai tempat penyimpanan benda-benda kerajaan Goa. Ruangan ini merupakan ruangan khusus dan sangat disakralkan. Oleh sebab itu, tidak semua pengunjung dapat memasukinya kecuali tamu khusus, seperti tamu negara atau mereka yang masih mempunyai keturunan langsung dari Raja Goa. Kamar kedua adalah tempat tidur raja. Kamar itu berdampingan dengan kamar atau ruangan penyimpanan benda-benda pusaka. Hal itu dimaksudkan agar kekuatan benda-benda kerajaan senantiasa menjadi sumber kekuatan bagi raja yang berkuasa di masa itu. Di depan ruang kamar tidur raja terdapat ruang makan raja, dan di sebelah ruang makan terdapat ruang patala atau ruang tempat penghidangan makanan. Ruangan di belakang adalah koridor yang berfungsi sebagai ruang tunggu raja. Di depan ruang koridor, yakni di samping kiri dan kanan, berderet kamar tidur yang digunakan sebagai ruang tidur permaisuri dan anak-anaknya. Fungsi ruangan-ruangan tersebut tidaklah seperti yang terlihat sekarang ini. Setelah berakhirnya sistem pemerintahan kerajaan Goa, kedua fungsi kamar itu, yakni kamar raja dan kamar permaisuri, berubah menjadi tempat penyimpanan koleksi benda-benda peninggalan kerajaan Goa masa lalu. Adapun bagian bawah rumah atau pasiringan, pada bagian bawah rumah Balak Lompoa terlihat tiang-tiang kokoh penyangga badan rumah. Tiang rumah adat itu berjumlah 78 buah, terbuat dari kayu jati yang cukup kuat, sehingga tiang ini belum pernah diganti sejak rumah ini dibangun. Tiangnya berbentuk segi empat yang disangga oleh fondasi beton segi empat. Pada rangka yang menopang lantai rumah terdapat balok yang disusun melintang dan membujur, kemudian disilangkan pada tiang penyangga dan untuk menguatkan diberi pasak yang terbuat dari besi. Bagian pasiringan ini sebagai tempat penyimpanan kendaraan atau perkakas pertanian pada rumah orang kebanyakan. Bagian bawah rumah adat Balak Lompoa saat ini difungsikan sebagai tempat penyimpanan kendaraan yang digunakan pada masa pemerintahan kerajaan Goa. Menurut informasi, kendaraan Dendi ini yang senantiasa digunakan raja dalam kegiatan atau perjalanan mengelilingi Goa. Adapun tangga atau tuka, bentuk tangga Balak Lompoa terdiri dari 13 buah anak tangga yang disebut tuka baringin Sampulontalu, yang berarti tangga utama yang berjenjang 13. Di samping kiri dan kanan tangga terdapat pegangan yang disebut cocokran, tuka pambali. Tangga tersebut memiliki atap atau patongko tuka. Tangga utama menghubungkan bagian bawah dengan rumah induk yang terbuat dari kayu jati yang cukup kuat dan belum pernah diganti sampai sekarang. Adapun struktur bangunan rumah tradisional Makassar berbeda dengan rumah suku-suku lainnya di Indonesia, terutama suku bangsa yang berdiam di Pulau Jawa. Hal ini disebabkan rumah tradisional Makassar adalah rumah panggung yang menggunakan tiang penyangga dan tidak memakai fondasi. Struktur konstruksi rumah adat Balak Lompoa adalah sebagai berikut. Yang pertama benteng atau tiang, yang kedua palangga atau penyangga, yang ketiga rinding atau dinding, dan yang terakhir ragam hias.